Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang di KHK Channel, Ruang Belajar Bersama Hukum Gereja. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan Kanon 2 bagian yang kedua, yang berbicara tentang Ius Liturgicum atau hukum liturgi. Nah, kalau kita bicara tentang hukum liturgi, mengarah pada otoritas gerejawi yang menata dan mengatur liturgi tersebut melalui norma, aturan, tindakan-tindakan administratif, maupun juga pengakuan terhadap adat istiadat atau kebiasaan. Maka hukum atau norma liturgi itu bukanlah liturgi itu sendiri. Liturgi jauh lebih penting daripada norma atau hukum. Dan untuk itu hukum dibuat untuk melayani liturgi dan bukan sebaliknya, liturgi untuk melayani hukum. Maksud utama dari hukum liturgi adalah untuk menjaga dan melindungi struktur dasar liturgi, dan dengan demikian itu menjunjung tinggi kesatuan dan kekatolikan liturgi itu sendiri demi tertibnya seluruh gereja. Dengan maksud dan tujuan yang demikian itu, kita bisa melacak di dalam sejarah bagaimana regulasi terhadap liturgi ini terjadi hingga saat ini. Dan sekilas pandang kita akan mencoba untuk melihat dalam sejarah gereja itu sendiri bagaimana regulasi terhadap liturgi itu terjadi dimulai dari awal gereja. Norma liturgi atau hukum liturgi sebagaimana kita lihat pada saat ini tidaklah ada dalam sejarah gereja. Pada awalnya tidak ada hukum liturgi yang detail. Demikian juga dengan teks-teks liturgi yang baku, tidak ada. Kebebasan dan kreativitas dalam doa liturgi menjadi norma setiap hari. Maka ritual perjamuan makan Yahudi yang diadakan di rumah kemungkinan besar merupakan konteks Ekaristi Kristiani paling awal dengan teks kitab suci Ibrani. Lalu menjelang tahun 200-an, yang memimpin perayaan-perayaan liturgi itu adalah uskup. Dia dengan bebas menyusun doanya sendiri sebaik mungkin, termasuk doa syukur agung dalam Ekaristi. Dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Yunani, termasuk juga di wilayah barat, dan ini berlangsung terus sampai akhirnya diubah secara bertahap ke dalam bahasa Latin pada abad kedua dan ketiga. Norma-norma yang ada pada gereja awal seperti Didache, ajaran Tuhan kepada para rasul, maupun juga Didascalia Apostolorum yang berisi tentang arahan bagaimana ibadat komunitas dijalankan. Namun tidak dimaksudkan untuk menghilangkan improvisasi atau memaksakan model doa yang sama. Tradisi para rasul memberikan beberapa contoh doa liturgi awal, tetapi ditegaskan bahwa teks-teks tersebut tidak diperlukan, dan uskup yang memimpin perayaan liturgi tidak harus menghafalnya. Kalau toh dihafal, mesti menjadi doa syukur kepada Tuhan, namun sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam berdoa. Dan yang menarik adalah, akhirnya kemampuan untuk mengungkapkan doa spontan atau improvisasi dalam doa itu menjadi sebuah karisma yang dicari dalam diri calon uskup. Maka kalau seseorang pintar berdoa spontan, maka pantas untuk menjadi uskup. Yang menarik lagi adalah ketika tuntutan akan uskup yang memiliki karisma demikian itu besar, sementara tidak banyak uskup juga yang memiliki kemampuan tersebut, maka menjadi umum untuk menggunakan teks tertulis untuk sebuah perayaan liturgi yang disiapkan oleh uskup tersebut atau disiapkan oleh orang lain.
Dan teks-teks tersebut tersebar dan secara perlahan-lahan dikumpulkan, diperbanyak, dan disebarluaskan. Dalam perkembangan lalu uskup pada waktu itu menjadi moderator liturgi untuk masing-masing keuskupannya. Dan menjelang akhir abad keempat mulai muncul kelompok pertemuan para uskup di konsili lokal. Bukti awal upaya membuat regulasi atau mengatur teks doa berasal dari konsili lokal di Afrika Utara pada akhir abad keempat dan juga abad kelima. Lalu pada abad-abad berikutnya, konsili lokal juga menjalankan otoritasnya untuk mengatur liturgi dan berusaha memastikan bahwa teks-teks doa liturgi tetap sehat secara doktrinal dan mencoba memberantas penyalahgunaan. Kemudian, pada awal konsili ekumenis tidak menetapkan aturan liturgi. Satu-satunya pengecualian adalah Kanon 20 dari Konsili Nikea pada tahun 325 yang menetapkan tata gerak saat doa di hari Minggu dan masa Paskah dari berlutut menjadi berdiri. Nah, di akhir abad keempat, nasihat uskup Roma mulai banyak diminta, dicari oleh gereja-gereja lokal di wilayah barat ketika pokok-pokok doktrin dan disiplin mulai diperdebatkan, termasuk liturgi. Seiring dengan berkembangnya otoritas uskup Roma di barat, dia kadang-kadang juga berusaha menekankan praktek liturgi Romawi tertentu, terutama untuk menyelesaikan perdebatan atau perselisihan yang terjadi di wilayah dan gereja lokal. Namun di sisi lain dia juga memutuskan untuk mendukung keanekaragaman adat istiadat setempat. Karena mengoreksi pelanggaran dalam liturgi itu tidak harus dengan memaksakan penyeragaman bentuk upacara. Maka keseragaman teks liturgi tetap tidak ada pada awal abad pertengahan gereja. Juga di setiap provinsi gerejawi. Itulah regulasi liturgi yang dibuat oleh otoritas gereja pada awal-awal gereja sampai dengan abad pertengahan. Dan nanti kita pada bagian yang ketiga akan melihat bagaimana regulasi liturgi itu terjadi dari abad pertengahan sampai ke Konsili Trente, kemudian dari Konsili Trente ke Konsili Vatikan kedua. Dan ini juga suatu pembahasan yang menurut saya sangat menarik. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.